Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan dan membawakan materi postmodern. Kami terdiri dari 3 orang, saya Rizky Amalia Putri, rekan saya Fairuz Zahira, dan Muhammad Atansyah Aldriona. Oke, kita mulai dari periode postmodern. Postmodernisme tidak bisa terlepas dari modernisme itu sendiri, yang mana modernisme memiliki makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Lalu pada abad ke-20, sekitar tahun 1960-an, postmodernisme hadir sebagai suatu reaksi terhadap modernisme, di mana modernisme memiliki sisi gelap karena menyebabkan manusia kehilangan diorientasi. Marx dan Herbert mengatakan bahwa di samping melahirkan kemajuan, pencerahan itu juga melahirkan penindasan dan dominasi. Lanjut ke tokoh-tokoh postmodern. Salah satunya ada Jacques Derrida. Beliau merupakan salah satu pengemuka metode dekonstruksi. Dekonstruksi bisa diartikan sebagai pembongkaran, namun bukanlah pembongkaran atau penghancuran yang berakhir dengan pandangan monisme atau bahkan kekosongan. Dekonstruksi juga bukan metode tafsir yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat konseptual yang serba argumentatif dan koheren. Bahkan dekonstruksi justru anti-metode, anti-argumentasi, dan anti-koherensi karena pandangan ini berbau ilmiah dan positivistik. Ada Jean-François Lyotard. Dia merupakan seorang filsuf asal Prancis yang dikenal dengan bukunya The Postmodern Condition, Report on Knowledge, yang dimana dia memperkenalkan postmodernisme. Dia mendeskripsikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Pandangan modernisme sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya kini mengalami permasalahan sehingga mengalami keruntuhan dan tidak lagi dapat dipercaya atau kurang tepat kebenarannya. Dia meyakini bahwa kebenaran di era postmodernisme tidak lagi bersifat mutlak. Menurut pandangan ini, ilmu tidak harus langsung diterima kebenarannya, akan tetapi harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata alat penguasa, akan tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi. Tokoh postmodernisme selanjutnya adalah Michel Foucault. Ia adalah filsuf dan sejarawan asal Prancis yang menolak keuniversalan pengetahuan. Metode penelitian yang ia lakukan melalui arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan ini tidak berhubungan dengan geologi dan genealogi atau asal mula, sebab, dan akibat yang diketahui secara umum, tetapi melalui metode pengujian arsip. Arsip yang dimaksud adalah sistem-sistem yang memantapkan statement-statement baik sebagai peristiwa-peristiwa. Pendekatannya sendiri merupakan asistensi dari perubahan dua gagasan secara tradisional, seperti alternatif steril yang masih mendominasi teori-teori kontemporer dan alternatif teks atau konteks, seni dan literatur atau sejarah, anti-representasi dan representasi. Selanjutnya ada ciri dari postmodernisme di bidang seni. Yang pertama adalah dekonstruktif, di mana memiliki arti sebagai penataan ulang. Maksud di penataan ulang ini adalah karyanya masih terpengaruhi oleh era sebelumnya. Contohnya dalam karya Until That I Shop Therefore I Am tahun 1987 oleh Barbara Kruger, di mana ia terinspirasi dari kutipan sebuah novel karangan René Descartes yang merupakan salah satu tokoh seniman di era modernis. Selanjutnya ciri dari postmodern adalah relatif, di mana menggabungkan seni-seni massa atau seni populer di kalangan massa yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di masyarakat seperti
kalimat therefore I shop therefore I am yang menyirat kritik tentang banyak orang yang lebih memperhatikan harta daripada pikiran orang tersebut. Setelah itu, ciri postmodernisme adalah menuntut riset dan mendalam, di mana makna yang ditujukan lebih diutamakan dalam karyanya dibandingkan dalam tampilan visual, seperti I shop therefore I am yang terlihat simple namun memiliki makna yang dalam. Dalam era postmodernisme, arsitektur juga terpengaruh olehnya, di mana arsitektur postmodern mengandung unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Selanjutnya, membangkitkan kembali historik, di mana banyak menggunakan elemen-elemen klasik. Contoh dalam Ventari House ini banyak elemen-elemen klasiknya, yaitu menggunakan kolom-kolom dalam jendelanya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya berkonteks urban, di mana gayanya memperhatikan lingkungan atau ramah lingkungan. Dalam Ventari House sendiri berdiri dan ditempatkan di tengah pepohonan, jadi masih terdapat pepohonan di lingkungannya. Selanjutnya menerapkan kembali teknik ornamen. Bisa dilihat sendiri ornamen-ornamen yang diterapkan dalam Ventari House juga lumayan banyak, seperti contohnya berbagai bentuk dari jendelanya sendiri. Selanjutnya bersifat representasional, yaitu di mana objeknya dapat dikenali atau dapat mudah dilihat atau dikenali gitu. Misalkan ini Ventari House menggabungkan komposisi segitiga dan persegi di tangannya, jadi tidak terlalu abstrak. Selanjutnya berwujud metaforik, dalam artian dapat berupa bentuk lain yang biasanya menarik dan unik, di mana komposisi dari Ventari House sendiri terlihat menarik, di mana ada sebuah atap lengkung di depan pintu dari Ventari House. Selanjutnya bersifat plural, di mana menggunakan aneka ragam bentuk bangunan untuk dikomposisikan. Dan terakhir bersifat eklektik, artinya berasal dari berbagai sumber, seperti Ventari House yang kayaknya berasal dari berbagai arsitek modernis, yang dimana itu juga dapat dihasilkan dari berbagai partisipasi. Selanjutnya dalam bidang seni visual atau film dan sastra, teater, dan lain-lain. Yang pertama mempunyai konsep trilogi atau series, seperti film Krzysztof Kowalski, Dry Farben-Blau, Wave Road. Itu terdapat konsep trilogi dan series. Ciri selanjutnya reflektif terhadap materi yang ada dalam bentuk kutipan dan kiasan dalam sastra. Contohnya dalam novel Name of Rose karya Umberto Eco, itu memiliki banyak kutipan-kutipan dan kiasan di dalamnya. Ciri selanjutnya muncul sebagai eksperimen, di mana atau eksperimen intinya sastra ini atau karya ini muncul sebagai fragmen. Contohnya dalam sastra Roland Barthes, Fragment of Language of Love, atau karya-karya yang lagi berlangsung tapi dalam tahap perkembangan gitu. Contoh lain dari muncul sebagai bentuk eksperimen, teater tari William Forsythe yang judulnya The Scott Board. Contoh-contoh karya pada postmodernisme. Pertama ada I Shop Therefore I Am oleh Barbara Kruger. Ilustrasi ini mengangkat tema konsumerisme. Kata-kata yang sebenarnya menyerupai kutipan dari seorang filsuf, I think therefore I am, memberi makna tersirat berupa kritik tentang bagaimana banyak orang lebih memperhatikan harta dibandingkan
perasaan orang. Selanjutnya ada Venturi House oleh Robert Venturi. Gedung ini sebenarnya memiliki banyak elemen dari arsitektur modernisme. Akan tetapi ada beberapa aspek dari gedung ini yang menyerupai arsitektur postmodern, yaitu kubah ketimbang atas atap runcing pada area pintu masuk. Terus ada skulptur oleh Damien Hirst yang dikenal sebagai The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Skulptur ini merupakan mayat hiu yang dimasukkan ke dalam tangki kaca dan diisi oleh formaldehyde. Berikut ada lukisan tak ternama oleh Ian Querante. Dia merupakan seorang pelukis dari Filipina. Karya-karya yang dia buat itu berakar pada tradisi surrealisme, otomatisme, pembuatan gambar spontan, dan tidak ada studi atau sketsa di bawahnya. Lukis-lukisan dia cenderung memiliki tema mengenai betapa halus, indah, dan rapuhnya kehidupan kita. Dan terakhir ada The Women Have to Be Naked to Get into the Met Museum oleh Guerrilla Girls. Ini merupakan sekelompok seniman dan aktivis feminis. Lukisan ini juga masuk dalam kategori feminism art. Melalui karya yang ini, Guerrilla Girls mengkritik bagaimana sulit bagi wanita untuk memasukkan karya ke dalam museum besar, sementara karya-karya seni banyak yang menampilkan wanita yang telanjang.